Masih ingat dengan film Premium Rush? Film yang bercerita tentang kurir sepeda di kota New York. Yang bikin seru, di film ini digambarkan cara pikiran bawah sadar atau conscious mind bekerja. Penasaran kan? Berikut. Dalam cuplikan film tersebut, Willie atau Joseph Gordon-Levitt dapat mengakses conscious mind di saat yang tepat, sehingga ia sukses terhindar dari kecelakaan fatal. Terus gimana cara kerja conscious mind dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas proses terjadinya conscious mind berdasarkan buku Kekuatan Berpikir Positif dari Muhammad Shafi'i Al-Batani. Dalam buku ini, pola pikir manusia dibagi menjadi dua, conscious dan unconscious. Pikiran sadar atau conscious adalah apapun yang disadari seseorang saat ini. Contoh conscious mind. Pada saat kita sedang berdiskusi atau mengajukan pendapat, tentu kita sadar apa yang sedang kita pikirkan. Atau contoh lain, pada saat kita belajar bersepeda, kita sadar harus mengayuh belok kanan atau belok kirinya. Dan cara pikiran sadar bekerja itu yang pertama, identifikasi informasi, membandingkan, menganalisa, lalu memutuskan. Identifikasi informasi ini berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, ngecap, atau peraba. Yang bisa dibilang ini adalah panca indera. 2. Membandingkan. Pikiran sadar melakukan proses membandingkan terhadap setiap informasi yang masuk dengan database referensi. Kemudian ada yang namanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengetahuan. Yang ketiga, menganalisa. Setelah melakukan proses pembandingan, pikiran sadar akan menganalisis setiap informasi yang masuk. Keempat, memutuskan. Pikiran sadar akan memutuskan apakah menerima informasi yang masuk tersebut atau menolaknya. Jika menerima, informasi tersebut akan diteruskan ke pikiran bawah sadar ke program dalam sistem memori. Dan memori inilah yang menyimpan semua informasi yang kita alami dan peroleh. Apapun yang kita alami dalam hidup, semuanya terekam sempurna dalam sistem memori. 2. Pikiran bawah sadar atau unconscious mind adalah apapun yang tidak disadari saat ini. Contoh unconscious mind, jantung berdetak, paru-paru kita, dan mata kita berkedip. Pikiran bawah sadar memiliki fungsi menyimpan memori. Cara pikiran bawah sadar bekerja. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan ada 3, kebiasaan baik, buruk, dan refleks. Kemudian ada emosi. Emosi merupakan gambaran perasaan mengenai sesuatu keadaan, hal-hal yang tertentu, dan respon terhadap orang lain. 3. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan tempat penyimpanan informasi yang bersifat permanen. 4. Kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik individual yang merupakan ciri saat kita berhubungan dengan orang lain dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Intuisi. Intuisi adalah perasaan mengetahui sesuatu secara insting, biasanya berhubungan dengan hal spiritual atau metafisik, berhubungan sesuatu yang tidak terlihat. 6. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, dapat juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengubah visi, pemikiran, dan impian menjadi kenyataan. 7. Persepsi. Cara pandang kita dalam melihat sesuatu atau dunia, dengan kata lain, ia adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia. 7. Nilai atau value.
Nilai adalah segala sesuatu yang kita pandang sebagai hal yang penting dan bermanfaat. Walaupun kenyataannya dalam kehidupan ini, peranan conscious dan unconscious mind bagaikan iceberg analogi dari Sigmund Freud, yang mana hanya di tampak permukaan yang peranannya 20% itu adalah conscious mind, sedangkan di bawahnya 80% unconscious mind. Bagaimana caranya memaksimalkan peran pikiran sadar? Pertama, bersyukur karena sesuatu yang datang pasti dari ilahi. Yang kedua, biasakan membaca buku yang bersifat positif. Ketiga, berdiskusi atau sharing hal-hal positif. Terakhir, biasakan bergaul dengan orang-orang positif juga. Kita bisa kok melakukan 4 hal ini karena semua dimulai dari niat kita. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang tidak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, lari ke sana, lari ke sini, yang mana banyak bekerja melakukan sesuatu tanpa sadar. Atau jangan sampai terjadi penyesalan karena kita melakukan sesuatu tanpa sadar atau unconsciously. Dan kita pasti bisa. Saya Nova Risa Ardiansyah. See you.